Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Prihartini. Di video kali ini, sesuai janji aku ya teman-teman, kita akan membahas mengenai rata-rata gabungan dan jangkauan. Ini juga masuk kemarin ya waktu tes SKB, dan aku dapat 2 buah soal mengenai rata-rata gabungan dan 1 soal mengenai jangkauan. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, makasih karena udah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar teman-teman jadi orang pertama yang dapat video terbaru dari channel Anissa Prihartini. Oke, soal yang pertama. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 40 siswa adalah 70. Jika seorang siswa yang nilainya 100 dan 3 orang siswa yang nilainya masing-masing 30 tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi jadi awalnya nih ada 40 siswa, nilainya 70. Jadi kita cari dulu ya total seluruh nilai siswanya. Jadi total nilai 40 siswa ya, 40 siswa ini sama dengan 40 kita kali dengan nilainya 70, berarti ini 2081. Nah sekarang kan ada 1 orang siswa yang nilainya 100 dan 3 orang siswa yang nilainya 30, itu nggak dimasukin ke dalam perhitungan. Nah yang ditanya adalah rata-ratanya, berarti kalau ada 1 orang siswa dan 3 orang siswa, berarti ada 4 orang siswa yang tidak dihitung ya. Berarti kita cari nih rata-ratanya untuk 36 siswa. Ini adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswanya. Gitu ya. Jumlah nilainya berarti 2800, nilai yang 40 siswa ini kita kurang dengan nilai yang nggak dimasukin. Kan ada 100 orang yang 1 ditambah dengan 3 orang yang nilainya 30. Nah, ini adalah jumlah nilainya. Lalu kita bagi dengan jumlah siswanya 36. Oke, ini tinggal kita selesaikan. Ini 100 ditambah 90, 190. Oke, dibagi dengan 36. Ini 0, 1, 7, 6, 2, 6, 10 ya, dibagi dengan 36. Ini kita peroleh 72,5 ya. Jadi ini rata-rata 36 siswa. Oke, jadi jawabannya nih yang B. Soal yang kedua, perbandingan jumlah buruh tetap dan buruh tak tetap di satu pabrik adalah 1:9. Jika penghasilan rata-rata buruh tak tetap 1,8 juta dan buruh tetap 2,4 juta, maka penghasilan tahunan dari kedua kelompok tersebut. Pertama, biar mempermudah kita nih, kita misalkan dulu buruh tetap dan buruh tak tetap ini ya. Jadi buruh tetap itu kita misalkan dengan A itu sebagai buruh tetap, lalu B kita misalkan buruh tak tetap. Nah, sehingga 1:9 ini bisa kita tulis menjadi A banding B ya. A banding B nya 1:9. Maka dari sini nih bisa kita peroleh B nya sama dengan 9A ya. Yang ditanya di sini adalah penghasilan tahunan dari kedua kelompok tersebut, berarti rata-rata gabungannya berarti penghasilan buruh tak tetap ini 1,8 juta kita kali dengan B ya, lalu ditambah dengan penghasilan buruh yang tetap 2,4 juta kita kali dengan A dibagi dengan jumlah buruh tetap dan buruh tak tetap, berarti A ditambah B. Nah, ini kita tinggal selesaikan 1,8, B-nya bisa kita ganti dengan 9A ya. 1,8 dikali 9A ditambah 2,4A. Nah, ini dibagi dengan A ditambah B-nya kita ganti dengan 9A.
Nah, ini sama dengan 1,8 kali 9 di 16,2 ya, 16,2 A ditambah 2,4 A. Ini nanti dalam juta ya, teman-teman. Nah, ini sama 10 A. Nah, ini sama dengan, ini berapa nih kalau kita jumlah? 6, 8, 1, 18,6 dibagi, ini A ya, dibagi 10. Nah, ini A-nya bisa tewas. Lalu 18,6 kita bagi 10 berarti 1,86 juta. Ya, jadi penghasilan tahunan dari kedua kelompok tersebut adalah 1,86 juta yang C. Soal yang ketiga, sekumpulan data mempunyai rata-rata 12 dan jangkauan 6. Jika setiap data dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, ternyata menghasilkan data baru dengan rata-rata 2 dan jangkauan 3. Yang ditanya adalah berapa nilai A ditambah B. Oke, sekarang kita misalkan dulu teman-teman data yang kita punya data, misalnya datanya X1, ini data lama ya, X2, X3, sampai Xn. Nah, ini data lamanya dengan rata-ratanya 12 dan jangkauannya 6. Rata-ratanya 12, berarti X1 ditambah X2 tambah X3 tambah sampai ditambah Xn. Ini kalau kita bagi dengan N sama dengan 12 gitu ya. Ini rata-ratanya. Lalu jangkauan itu adalah data terbesar berarti Xn kita kurang dengan data terkecil berarti X1-nya sama dengan 6. Nah, katanya jika setiap data dikurang A kemudian hasilnya dibagi B. Jadi setiap datanya misal X1 itu kita kurang dengan A lalu dibagi dengan B ya. Dan X2-nya juga, X2-nya kita kurang A dan dibagi dengan B sampai nanti Xn-nya kita kurang A lalu dibagi B. Nah, rata-ratanya nanti akan menjadi 2 ya. Berarti kita bagi dulu dengan jumlah seluruh datanya. Nah, rata-ratanya ini menjadi 2, sorry ya. Ini rata-ratanya menjadi 2 gitu. Nah, ini bisa kita selesaikan karena di sini penyebutnya B ya, udah sama semua. Jadi B-nya bisa kita pindahkan ke bawah ya, teman-teman. Kita kalikan dengan si N. Nah, B-nya ke bawah sehingga kita peroleh nih X1 dikurang A, lalu ditambah X2 dikurang A, ditambah seterusnya sampai Xn dikurang A. Ini semua kita bagi dengan B-nya udah pindah ke bawah berarti Bn ya, ini sama dengan 2. Nah, di sini kan sama-sama dikurang A ya semuanya. X1-nya dikurang A, X2-nya dikurang A, bahkan sampai Xn-nya dikurang A. Berarti A-nya ini bisa kita keluarkan atau kita faktorkan sehingga X1 ditambah X2 ditambah Xn ya, lalu semuanya ini kita kurang dengan A-nya sebanyak N ya, karena dia sampai Xn. Nah, ini kita bagi dengan Bn sama dengan 2. Jadi sama ya, teman-teman. Nah, setelah itu, ini kita pisah. X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn. Kita bagi dengan Bn dikurang dengan An. Ini kita pisah ya, An-nya dibagi Bn. Teman-teman, ini sama dengan 2. Nah, sekarang perhatikan nih. Kita fokus ke ini nih. X1 ditambah X2 ditambah Xn lalu dibagi dengan N. Nah, yang ini aja, ini kan diketahui nih rata-rata yang lama kan. Nah, yang itu aja udah 12. Ya, jadi bisa kita tulis nih. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi 12 per B. Gitu ya. Nah, ini N-nya bisa kita tewas sehingga kita peroleh di sini dikurang A per B sama dengan 2. Nah, atau ini sama dengan 12 dikurang A per B sama dengan 2. Nah, ini kita simpan dulu sebagai persamaan yang pertama.
Nah, setelah ini, nih aku bikin seperti ini ya. Nah, lalu kita beralih nih ke jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar. Data terbesar kita sekarang kan xn dikurang A ya, dibagi dengan B. Lalu dikurang dengan X1 dikurang A dibagi dengan B. Ini data yang baru. Gitu ya. Ini kita kurang dulu biar aman. Nah, jangkauan yang barunya itu 3. Ini negatif A, negatif dikali negatif positif ya, ini bisa tewas. Sehingga yang tersisa itu adalah yang xn dikurang X1 dibagi B ini sama dengan 3. Nah, xn dikurang X1 ini kan ini ya, sama dengan 6, jangkauan yang lama. Itu berarti kita tinggal substitusi 6 kita bagi dengan B sama dengan 3. Dari sini bisa kita peroleh B-nya 6 dibagi 3 ya, 6 dibagi 3 berarti 2. B-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita substitusi ke ini persamaan yang pertama, 12 dikurang A per B sama dengan 2. Jadi 12 dikurang A per B-nya 2 sama dengan 2. Ini kita kali silang. Kita peroleh 12 dikurang A sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8. Jadi kita udah dapat nih A-nya 8 dan B-nya 2. Yang ditanya di soal adalah A ditambah B. A ditambah B berarti 8 ditambah 2. Nah, sama dengan 10. Oke, jadi jawabannya nih dari soal nomor 3 adalah C. Oke, soal yang keempat. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas siswa berjumlah 100 orang. Nah, nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut adalah 7, 8, 7,5. Jadi, ini rata-rata pertama, kelas pertama, ini rata-rata kelas kedua, dan ini rata-rata kelas ketiga. Jika banyaknya siswa kelas pertama 25 orang dan kelas ketiganya 5 orang lebih banyak dari kelas kedua, maka rata-rata seluruh siswa tersebut, berarti ini rata-rata gabungan ya teman-teman. Ini kita misalkan dulu, ya misalnya rata-rata kelas pertama itu adalah X bar yang pertama, berarti rata-rata kelas pertama itu 7 ya. Lalu rata-rata kelas kedua berarti X bar 2 sama dengan 8. Dan rata-rata kelas ketiga X bar 3 7,5 7,5 ya. Lalu jumlah siswa dalam ketiga kelas itu berarti N1 ya, N1 kita tambah dengan N2 tambah N3. Nah, jumlahnya 100 siswa nih. Nah, lalu katanya banyak siswa kelas pertama, berarti N1-nya aja itu 25 orang. Ya, sehingga dari sini bisa kita peroleh N2-nya ditambah dengan N3, tentu selisihnya ya. 100 kita kurang 25 jumlah siswa N1-nya, maka N2 ditambah N3-nya 75. Ya. Nah, terus kelas ketiga itu 5 orang lebih banyak dari kelas kedua. Nah, kelas ketiga ini lebih banyak 5 orang dari kelas kedua. Berarti bisa kita ganti nih di sini. N3-nya itu 5 orang lebih banyak dari N2. Ya, jadi bisa kita substitusi di sini. N2 ditambah N3 kita ganti dengan 5 ditambah N2. Nah, ini sama dengan 75. Ini bisa kita selesaikan nih, N2 ditambah N2 berarti 2N2. Ini sama dengan 75, 5-nya kita pindah ruas sehingga negatif 5, berarti 2N2. Ini sama dengan 70. Jadi N2-nya aja itu 35 siswa. Ini jumlah siswa kelas kedua. Nah, lalu N3-nya bisa kita peroleh ini dari sini. N3 sama dengan 5 ditambah 35. Ya, berarti 40. Ini jumlah siswa ketiga. Ya, ini 40 ya. Oke, nah sekarang yang ditanya nilai rata-rata seluruh siswa, berarti rata-rata gabungan. Oke, rata-rata gabungan berarti X1, kita X bar 1 dikali dengan N1, ditambah X bar 2 dikali dengan N2, ditambah X bar 3 dikali dengan N3, lalu kita bagi dengan jumlah seluruh siswa, berarti N1 tambah N2 tambah N3. Oke ya. Tinggal kita substitusi nih, X bar 1-nya 7
dikali dengan N1-nya 25 ditambah X bar 2-nya 8 dikali dengan N2-nya mana nih? 35, lalu X bar 3-nya 7,5 dikali dengan N3-nya 40 dibagi dengan jumlah seluruh siswanya tadi 100 ya. Nah ini kita kalikan, ini hasilnya 175 ditambah 35 kali 8 280. Nah ini ditambah 7,5 dikali 40 300 per 100. Nah ini sama dengan, kalau kita jumlah hasilnya 755 dibagi 100 ya, berarti kita peroleh nih 7,55. Nah inilah rata-rata gabungan dari seluruh siswa atau ketiga kelas tersebut, 7,55 yang B. Nah oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu nih pembahasan kita mengenai rata-rata gabungan dan jangkauan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tungguin ya video aku selanjutnya masih mengenai field report SKB Guru Matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.